Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Taat Prasetyo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Magelang. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya masih belum bisa membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Sebagai guru, saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Pengajaran sama dengan pendidikan. Guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik secara klasikal, melalui ceramah, diskusi, ataupun tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak akan saya jelaskan. Peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka mampu mengerjakan soal sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera dalam kurikulum, serta nilai yang didapat mampu melampaui KKM. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas, memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Pemberian sanksi hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik, seperti materi, tuntasan, aspek nilai, posisi anak yang harusnya menjadi subjek malah menjadi objek. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran tentang pendidikan pengajaran. Ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Anak-anak adalah makhluk sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat itu. Agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya itu, dalam menuntun kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai seorang petani. Anak-anak yang tumbuh sebagai benih, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita tidak dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat jamur atau yang mengganggu hidup tanaman padi. Tetapi kita dapat membersamai kodratnya. Padi kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh seperti jagung misalnya. Sebagai pendidik, kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tapi anak sudah membawa kodrat kekuatan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak memiliki potensi dan keunikan sendiri-sendiri, sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan masa yang dialami oleh siswa pada saat ini. Pendidikan berlangsung di era keterampilan abad ke-21. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip perubahan atau disebut dengan 3 asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Artinya belajar harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan pendidikan. Beberapa hal yang perlu saya terapkan diantaranya adalah memanusiakan manusia.
dan beberapa nilai kemanusiaan. Sedangkan untuk konsentris adalah kita menghargai adanya keberagaman dalam pembelajaran. Jelas sekali di sini terlihat bahwa pendidikan adalah memerdekakan. Tujuan pendidikan utama yang diharapkan Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik dan senantiasa memikirkan, merasakan, serta memakai ukuran norma dasar yang pasti atau budi pekerti yang bersifat tetap yang ada di setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan yang satu dengan yang lainnya. Perubahan-perubahan itu bukan hanya tercermin pada pemikiran KHD saja. Diharapkan setiap pendidik dapat melakukan dan mempraktekannya. Hal yang perlu saya terapkan di kelas agar mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya harus mengubah mindset yang awalnya berpikir anak itu hanya selembar kertas kosong tidak tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan bahwa setiap anak lahir dengan potensi masing-masing, sehingga saya harus peka, membaca, dan mengenali setiap potensi anak didik saya, dan bisa benar-benar menggali potensi yang ada semaksimal mungkin. Kedua, saya akan mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak, yaitu dengan bermain. Saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan kesempatan, fasilitas, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Saya akan menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang mengakomodasi anak agar mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah kemampuan mereka di dalam abad 21 ini. Yang berikutnya bahwa setiap anak lahir dengan kompetensinya masing-masing, namun juga perlu diperhatikan. Harus ada upaya yang baik agar harapan anak-anak mampu meneladani melalui perilaku kita. Berupaya memotivasi anak agar budi pekerti yang baik bisa juga menjadi tantangan bagi kami para pendidik. Dan yang terakhir, saya berharap dengan semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa serta tuturi handayani, kita bisa memberikan dorongan semangat moral untuk anak-anak didik kita. Terima kasih.